Oke, rekan-rekan, karena jamnya sudah 7:10 dan sudah lengkap semua, kita akan mulai edisi persiapan kita pada malam hari ini untuk minggu ketiga dan minggu keempat bulan Januari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena melalui media online ini kami boleh dikumpulkan untuk bersama-sama mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di minggu ketiga dan keempat bulan Januari ini, ya Tuhan. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan semua, untuk minggu ketiga Januari ini, temanya adalah Yesus sembuhkan lumpuh jadi lari. Ya, bacaan Alkitabnya terambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9a. Ya, ini bacaan Alkitabnya Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9a. Nah, ini karena gak panjang, pendek, saya pikir saya cuma butuh satu orang sukarelawan atau sukarelawati gitu ya. Mungkin ada yang bisa menolong. Ini saya siapkan versi scan-nya gitu ya. Barangkali rekan-rekan ada yang bisa menolong dengan rela hati membacakan Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a. Ada? Pak. Oke, silakan Kak Romai. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Kak Romai. Baik, rekan-rekan semua, ini adalah naskah yang sangat familiar buat kita, tapi ya dibilang familiar ya enggak, dibilang enggak familiar ya familiar juga sih, karena ini kan momen di mana Yesus menyembuhkan seseorang yang lumpuh, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, konteksnya itu ada di kolam Bethesda, sebuah kolam yang kalau secara geografis itu dekat pintu gerbang domba. Namanya pintu gerbang domba, bukan fungsinya jadi pintu gerbang domba ya. Pintu gerbang domba itu namanya. Sebelah utara bait Allah. Ya. Ini persegi panjang 109 kali 39 dalam 23. Jadi ya ini kolam alami sepertinya karena 23 meter gitu ya dalamnya. Nggak mungkin orang ngegali tanah sampai 23 meter gitu ya. Nah, di serambi secara arsitektur dia punya 5 serambi. Serambi itu biasanya dipakai oleh orang untuk berbaring. Ya, orang-orang sakit, buta, lumpuh, karena mereka meyakini ketika kolam itu diguncangkan oleh roh, itu membawa kesembuhan. Masyarakat Yerusalem dan sekitarnya itu percaya, ya, kalau malaikat menggoncangkan air, dia masuk, maka dia akan sembuh apapun penyakitnya. Nah, ini udah menunjukkan lah ya kepada kita bagaimana masyarakat di Israel itu di zaman Tuhan Yesus percaya pada hal yang klinik. Bukan percaya pada Tuhan, tapi percaya pada klinik. Percaya pada kekuatan magis sebuah benda. Nah, ini bendanya apa sekarang? Bendanya adalah orang. Ya. Mungkin mirip-mirip kayak ya kalau kita percaya misalnya,
yang menyembuhkan itu kolamnya, bukan Tuhannya, gitu ya. Nah, konsepnya kayak gitu. Kalau saya pegang power bank ini sembuh HP saya, padahal power bank tidak menyembuhkan HP, power bank itu mengisi daya HP, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang terjadi. Pada saat itu, apa yang kita baca ini menunjukkan bahwa masyarakat Yerusalem, karena mereka begitu depresinya dengan situasi yang terjadi, begitu mereka galaunya dengan realitas bahwa mereka bukan lagi bangsa yang menang, tapi menjadi bangsa yang dijajah, mereka mulai jatuh kepada kepercayaan-kepercayaan klinik itu. Nah, di dalam kondisi itu ada satu orang yang nunggu, ya, 38 tahun dia lumpuh. Jadi bukan masa yang sebentar. 38 tahun, bahkan umur saya aja kalah sama orang ini, gitu ya. 38 tahun lumpuhnya, berarti kalau dia lumpuh mulai dari usia 20, sekarang usianya 58. Kalau dia umur 30, dia lumpuh, berarti usianya sudah 68. Jadi jeda waktunya lama banget. Dan pada saat itu, yang namanya keterbatasan fisik, mau buta, mau lumpuh, mau bisu, bahkan kusta, itu dianggap sebagai kutukan. Makanya di sini ketika pertanyaan Yesus yang sederhana dengan mengatakan, maukah engkau sembuh? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang tidak hanya menyentuh dirinya, tapi sampai ke relung hatinya. Dia punya kerinduan untuk sembuh, tapi dia lihat realitanya. Nggak ada yang nolongin saya untuk turun ke kolam Bethesda itu. Karena apa? Dia masih punya keyakinan yang bisa menyembuhkan adalah kolam Bethesda itu. Bukan yang ngobrol sama dia. Yang menyembuhkan kolam Bethesda, bukan Yesus. Dia masih benar-benar meletakkan pengharapan pada ritual atau tradisi yang belum tentu benar. Jadi, pengharapannya itu masih diletakkan pada tempat yang salah. Nah, disinilah Tuhan Yesus yang di dalam belas kasih-Nya mengoreksi orang itu dengan mengatakan apa? Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Sebuah perintah, order, yang menyatakan bahwa bukan kolam itu yang menyembuhkan kamu, tetapi saya, Tuhan yang menyembuhkan kamu. Kolam itu mungkin kamu bisa masuk, tapi kalau nggak sembuh ya kamu tenggelam ke dalam 23 meter. Mau apa? Kalau semeter ya masih bisa kecepak-kecepuk. Tapi kalau 23 meter ya kita cuma nyanyi sampai bertemu gitu ya. Tuhan mengingatkan kepada orang ini bahwa yang memberikan kesembuhan itu Tuhan. Kolam itu hanya menjadi alat, tapi kehendak sembuh atau tidak itu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan karena belas kasih-Nya kepada orang itu, dia memberikan kesembuhan. Makanya dia langsung mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah, dan orang itu apa? Orang itu sembuh. Nah, apa yang mau kita jadikan poin pengajaran kepada anak-anak? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang di dalam dunia yang serba skeptis ini, anak-anak kita juga melupakan kuasa Tuhan, gitu ya. Mereka lebih karena ya mungkin terpapar pengaruh orang tua juga pada akhirnya. Tontonan orang tua zaman sekarang kan saya pikir kadang ya seperti pengajaran-pengajaran yang dasarnya tidak jelas gitu ya. Psikolog mengatakan, kalau orang yang coba kritis, dia kan nanya, psikolog mengatakan, psikolog di dunia ini nggak cuma satu, lebih dari 1 juta. Psikolog yang mana yang mengatakan? Teori, misalnya, teori Isaac Newton mengatakan bahwa pribadi seorang, Isaac Newton kok bicara tentang pribadi, dia kan ahli fisika. Itu jangan orang yang berkritis seperti itu. Orang tua zaman sekarang ketika mendengarkan, oh kata si A begini, langsung diterima, oh si A begini, si A bilangnya ini, ternyata flop. Nah, banyak kadang anak-anak kita yang juga terpengaruh dengan situasi itu. Gitu ya. Akhirnya mereka tidak lagi percaya Tuhan, tapi percayanya ke hal-hal yang membawa kepada kerusuhan. Nah, melalui bagian ini, kita mau mengajak anak-anak melihat bahwa Tuhan itu masih berkarya. Bukannya Tuhan masih berkarya, bahkan Tuhan itu berkarya menghadirkan kesembuhan. Lewat apa? Lewat cara-cara yang kita kenal. Pengobatan medis, terapi, masih banyak lagi. Itu adalah sarana yang Tuhan pakai. Bukan pengobatannya yang menghasilkan
pemulihan, tetapi karya Tuhan yang berkarya lewat pengobatan itulah yang menghasilkan pemulihan. Semua yang Tuhan hadirkan itu dapat dipakai untuk membawa kita pada kesembuhan. Tapi yang mendasari kesembuhan kita, yang harus menjadi semangat kita di dalam menjalankan proses itu, adalah iman kepada Tuhan yang benar dan kuat serta utuh. Nah, makanya ayat hafalan yang mendasari bagian firman kita di minggu ketiga itu adalah dari Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Nanti tinggal disesuaikan dengan versi TB2. Ya. Lagu-lagu pendukungnya ada di sini. Silakan nanti teman-teman bisa olah. Barangkali ada pertanyaan rekan-rekan sebelum kita lanjut? Aman semua? Oke, kalau aman, maka untuk aktivitasnya, kelas Daniel sampai dengan Esther, itu aktivitasnya yang ini nih. Ada di, kasih yang ini aja nih. Nah, gambar ini. Yesus menolong orang, gambar 1, gambar 2. Gambar kiri, gambar kanan, gambar 1, gambar kiri, gambar 2. Itu aja. Di bawah, nanti di bawahnya dikasih aja ayat hafalan gitu ya, ayat hafalnya ditulis. Daniel Esther Daud. Lalu untuk kelas Yeskiel sampai dengan Musa, nah ini bikin aja ini, tempel di rumah masing-masing. Ya, kan sekarang meme cing tuh lagi rame ya, meme kucing, meme guguk lagi rame. Nah, gambarnya ini aja. Sudahkah mengucap syukur? Jadi ini menjadi pertanyaan reflektif buat anak-anak. Sudahkah mereka bersyukur di dalam segala kesulitan yang mereka hadapi? Sudahkah mereka melihat itu sebagai cara Tuhan mendidik mereka di tengah segala keterbatasan? Itu aktivitasnya untuk kelas yang ini, yang gambar kucing ini, yang kelas Yeskiel sampai Musa, dan yang ini yang Daniel Esther Daud. Barangkali ada pertanyaan rekan-rekan semua? Ada tambahan sebelum kita lanjut? Pak, Yuk, siap Kak? yang di Yeskiel, aku kan kebetulan minggu ketiga Yeskiel ya. Itu jadi cuma kita print, terus anak-anak aktivitasnya ngapain? Cuma dibawa ke rumah buat ditempel gitu? Apa gimana Pak? Yang ini? Bisa ditambah sih sebenarnya. Di baliknya Kan, kali ya ditulis ucapan syukur lagi ya. Bagaimana ya Kak? iya, biar mereka ada aktivitas gitu. Kalau cuma bawa ke rumah mah, mereka nggak punya aktivitas dong di kelas. Oh juga sih. Atau ya udah, kita yang kelas YSKL Musa, itu di baliknya ditulisin ucapan syukur mereka. Karena kan poinnya adalah sudahkah mengucap syukur. Nah, ditulis di belakangnya. Aku mengucap syukur hari ini untuk 1, 2, 3, 4, 5. Gitu aja kali Kak? Atau gimana? Iya, mending gitu sih. Maksudnya kan bingung aja sih kalau cuma stiker doang diapain gitu maksudnya. Iya Ya juga boleh sih. sih. Atau ya Caranya. gitu. Apa namanya? Ya ini depannya. Nah, belakangnya itu nanti tinggal ditulis sama anak-anak. Aku bersyukur karena 1, 2, 3, 4, 5. Itu aja kali ya. Kalau aku sih oke sih Pak, nggak tahu kakak yang lain. Gimana rekan-rekan lain? YSKL Musa? Itu aja? Oke. Kalau nggak ada respon berarti saya nggak setuju. YSKL Musa, revisi sedikit tambahan. Yang bagian ini, aktivitasnya, di baliknya itu ada tulisan, aku mengucap syukur untuk, ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, ada tulisannya. Gitu ya. Nah, kalau yang Daniel Esther Daud masih seperti tadi. Oke, ada lagi rekan-rekan? Cukup, Pak. Oh,
Oke, kita lanjut ke minggu depannya dengan tema Yesus terang dunia. Bacaannya dari Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 20. Satu orangnya cukup ini, cuma 8 ayat gitu ya. Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 20. Mungkin bisa minta tolong satu orang sukarelawan atau sukarelawati untuk membacakannya. Siapa? Siap, silakan Bu. Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Yesus terang dunia. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapakmu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Tidak seorang pun menangkap dia, karena saatnya telah tiba. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih Bu Sabdini. Baik, rekan-rekan, ini adalah bacaan yang kayaknya sebelum lama dibaca soal ini gitu ya. Ini bacaan yang menegaskan bahwa Yesus terang dunia gitu ya. Siapa yang mengikut tidak akan berjalan dalam kegelapan, punya terang kehidupan. Dan di mana ini buat orang Farisi mengganggu karena apa? Yesus bersaksi tentang diri sendiri. Ya, sebagaimana hukum Musa pada umumnya dan juga hukum kita, kalau kita bersaksi tentang diri sendiri ya nggak valid kesaksiannya karena terlalu subjektif gitu ya. Di mana orang-orang Farisi itu mengecam kesaksian Yesus karena tidak benar, tidak dapat dipercaya. Kesaksian di dalam hukum Taurat hanya dapat dianggap sah kalau dinyatakan oleh dua pihak. Nah, di dalam bagian ini Yesus pun mengcounter bahwa mereka tidak mengenal dia. Kenapa? Karena kalau mereka, para rasul, para ahli Taurat itu mengenal Yesus, pertama mereka nggak akan bilang Yesus orang Nazaret. Mereka akan bilang Yesus orang Betlehem, karena Yesus lahirannya Betlehem, bukan di Nazaret. Tapi kalau kita mengingat kisah Natal, yang membuat Yesus dikenal sebagai orang Nazaret itu, ya karena dia mengungsi dulu ke Mesir dari Betlehem. Dari Betlehem mengungsi ke Mesir, Mesir lalu balik ke Nazaret. Gitu ya. Itu. Yang kedua, Yesus itu sudah disuarakan di dalam kitab para nabi. Jadi dia bahwa ini bukan orang biasa. Maka Yesus dengan tegas mengatakan, aku dan Bapa. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kalaupun aku menghakimi, aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Ya. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, ini konsepnya di sini. Ya. Bahwa para rasul termasuk orang Farisi itu tidak karena mereka melihat bahwa sosok Mesias itu bersifat politis, mereka menutup mata
untuk melihat bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Membuat mereka tidak mengerti bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Makanya mereka nanya dengan polos, di manakah Bapamu? Ya. Kalau Yesus ngomong, di Bapa itu ada di mana, mereka akan mengatakan kesaksian Yesus tidak sah. Tapi karena Yesus menghadirkan pertanyaan lagi, mereka tidak bisa menyerang Yesus. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak dari tema Yesus terang dunia ini? Melalui tema ini, rekan-rekan, kita mau melihat bahwa kadang hidup kita seperti orang Farisi. Mengajak anak-anak melihat bahwa orang Farisi itu gambaran hidup kita hari ini. Yang kadang terbelenggu oleh kegelapan, tidak bisa melihat segala sesuatu dengan lebih luas dan lebih indah. Ya kan? Kalau kata Sherina itu kan di lagunya kan, lihat segalanya lebih indah dan kau akan mengerti gitu ya. Kata-kata yang begitu. Nah, kadang kita bisa seperti itu karena kita terbelenggu dengan kondisi zaman. Anak-anak zaman sekarang, Bapak Ibu Saudari, walaupun mereka masih anak-anak, tapi omongan mereka udah kayak orang dewasa gitu ya. Mereka bisa lebih tahu soal Blackpink daripada mungkin anak-anak SMA dan SMP. Anak-anak remaja kalah pengetahuan soal Blackpink. Ngomongin soal apa, total mereka bisa lebih tahu daripada orang dewasa. Simpelnya bahkan kadang mereka bisa lebih kenal Dewi Huges daripada orang-orang yang umurnya seumuran Dewi Huges. Anak kecil bisa lebih tahu. Nah, ini yang membuat dunia kita sekarang berbeda. Akhirnya apa? Karena mereka dipaksa menjadi generasi karbit yang memang ciri khas gen Z akhir, alfa awal, alfa awal sampai alfa akhir dan beta awal, kemungkinan bayi-bayi beta akan muncul dalam waktu dekat. Ini membuat mereka menjadi tua sebelum waktunya. Kedewasaan mereka tidak berbanding lurus dengan banyaknya informasi yang harus mereka terima. Akhirnya apa? Anak-anak itu jadi capek sebelum waktunya. Mereka tidak lagi hidup di dalam semangat yang baik. Mereka langsung melihatnya serba ribet dan karena melihat semua serba ribet, mereka kehilangan terang Tuhan. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak anak-anak untuk hidup mengarahkan diri kembali kepada Tuhan. Melihat bahwa Yesuslah sang terang dunia. Memfokuskan dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Jangan menjadi anak-anak yang tidak percaya pada Tuhan, tapi jadilah anak-anak yang mau mengikut Dia, berjalan di dalam berjalan di dalam terang dan benar-benar menjadi anak-anak yang memberkati dunia. Nah, materi ini semakin ditegaskan juga di dalam ayat hafalan kita yang terambil dari Efesus 5 ayat 8b. Ya, ini ayat hafalan kita, Efesus 5 ayat 8b untuk semua kelas. Lagu-lagunya ada di sana, nanti teman-teman bisa cek. Ada pertanyaan atau tambahan, silakan sebelum kita masuk bagian aktivitas. Aman Bapak Ibu? Oke, kalau aman, kita masuk ke bagian aktivitas. Nah, aktivitasnya, ini kalau susah ini karena di kelas Batita dan Balita ini terang semua gitu ya. Nah, kita aktivitasnya itu ini nanti bisa untuk kelas Daniel Esther Daud. Ini gambarnya di download aja nih ya, gitu ya. Di download dari Tautan Media Digital, lalu dikasih kertas hitam sebagai dasar gitu ya. Pokoknya intinya kita kasih aja gambar Yesus terang dunia lah gitu ya. Nanti tinggal anak-anak, kalau yang kelas Daniel Esther berarti tinggal dibagiin, kalau yang Daud mungkin bisa diwarnain gitu ya, sambil ngewarnain. Kalau kelas Daud udah bisa ngewarnain gitu ya. Kalau kelas Esther udah bisa mewarnai belum rekan-rekan? Bisa kali, Pak. Udah bisa ya?
Oke, kalau gitu kelas Esther dan kelas Daniel ngewarnain gambarnya, gambar lengkap. Gambarnya itu nggak usah dibikin ribet-ribet gitu ya. Pokoknya gambar Yesus itu, gambar Yesusnya ini, Yesus terang dunia, diwarna-warnain lah gitu ya. Kelas Esther dan kelas Daud. Kalau kelas Daniel ya dibagiin aja yang udah jadi ini gitu ya. Nah, itu aktivitasnya kelas Daniel, Esther, Daud. Nah, untuk kelas yang lebih besar, ini kelas Yeskiel dan Musa kayak gini aktivitasnya. Pasti udah bisa lah mereka gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah, ikutin aja aktivitasnya. Ada pertanyaan rekan-rekan untuk aktivitas? Aman semua? Oke, Aman, Pak. aman ya Bu? Oke, kalau aman rekan-rekan, ini yang kelas Yeskiel dan Musa, lalu ini yang kelas Daniel, Esther, Daud, yang Esther sama Daud nanti diwarnain gitu ya. Ayat hafalannya ada di sini, tinggal disesuaikan saja dengan TB2. Oke, kalau sudah nggak ada lagi rekan-rekan untuk persiapan selanjutnya, minggu pertama dan kedua bulan Februari, kita akan lakukan di 24 Januari gitu ya, di 24 Januari 2026 ini gitu ya. 24 Januari 2026 itu jam seperti biasa jam 7 malam. Mana nih? Saya tandain dulu. Ini dia. Persiapan GSM. Jam 7 malam sampai jam 8 malam seperti biasa. Kita akan persiapan untuk materi minggu pertama dan minggu kedua bulan Januari 2026 ini. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup persiapan kita, rekan-rekan. Mari kita bersatu hati menaikkan doa kita kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan persiapan kami. Biarlah apa yang kami persiapkan ini boleh Engkau mampukan dan Engkau perlengkapi supaya ketika waktunya nanti kami akan mengajar, kami boleh melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Jika saudara kami akan berpisah, berkatilah kehidupan kami, dan biarlah apapun yang kami lakukan setelah ini semuanya benar-benar jadi berkat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa ditonton lagi, kita punya rekamannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya.